Kita berkumpul di sini juga sama. Kita juga merasakan derita. Kita juga merasakan dijajah. Kita juga merasakan diadu domba. Tapi demi Allah, dengan izin Allah yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia akan bersatu. Rakyat Indonesia akan bergerak serempak. Singkirkan penjajahan oligarki dari bumi Indonesia. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dari buruh, pedagang, petani, kemudian sopir atau angkutan umum, transportasi umum, dan kemudian masyarakat lain. Jadi dari data itu kemudian masyarakat secara umum menolak adanya kenaikan BBM. Ini dikarenakan apa? Subsidi yang tidak tepat sasaran. Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang Berada di lingkar kekuasaan. ya yang membentuk apa yang disebut Interest group. well it's not ada apa sih namanya itu oligarki. Oligarki, oke, oligarki ya, oligarki. Jadi Ya. negara kita ini sekarang Ya. dikuasai oleh para oligark. Ya. Oke. Termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya. Oligark itu harus bermodal, kan punya kekuatan Ya. untuk bersama-sama mengelola kekuasaan. Ya. Apa modal Pak Jokowi? Jadi selama ekonomi kita, selama ekonomi politik kita seperti begini dan tidak ada kekuatan rakyat yang untuk bangkit, untuk melawan perubahan-perubahan ini, maka saya kira bahwa Indonesia tidak akan terselamatkan kecuali ada perubahan total. Kekuasaan dari pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini sudah tidak ada. Jadi sistem bernegara kita ini sudah bukan ada sistem yang check and balance, tapi ini adalah sudah sistem tirani. Jadi ini memusatkan kekuasaan untuk bersama-sama, dan saya kategori ini adalah sistem tirani. Jadi pasti kalau ini berlanjut, pasti kalau ini 2024 berlanjut seperti ini, pasti negara ini tidak selamat. Saya jamin itu. Diguyur hujan, masa buruh demo tolak kenaikan BBM di Gedung Sate. Hujan deras tak mengguyur semangat ribuan buruh yang melakukan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung Sate Kota Bandung. Pantauan Detik Jabar Rabu 21 September 2022 siang, setelah masa driver ojek online, giliran masa buruh menyampaikan aspirasinya. Meskipun cuaca tidak mendukung dan hujan turun, para buruh ini tetap semangat menyampaikan aspirasinya di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurut Roy, kenaikan upah tahun 2023 mutlak harus dilakukan. Dirinya menyentil pemerintah karena tidak menaikkan upah meski ada kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini menurut Roy berdampak pada sektor lainnya. Roy ingin menaikkan upah ini bisa mencapai 24%. Roy menyebut sudah 2 tahun upah tidak naik. Kita inginnya 24%, jadi kenaikan dengan 24% ini sangat masuk akal karena pertimbangan kita lihat saja pertalit itu dari Rp7.600 menjadi Rp10.000 dan ini kenaikannya itu 32,42%. Kemudian solar dengan harga sekarang itu kebaikannya 26,2% jelasnya. Jadi artinya ketika kita minta kenaikan 24% itu adalah di angka rata-rata penyesuaian kenaikan BBM dengan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, sangat wajar kita menyesuaikan dan tuntutannya adalah penyesuaian dampak dari kenaikan harga BBM dengan penyesuaian upah, pungkasnya. Buntut Aliansi Buruh Bekasi demo tolak kenaikan BBM, Pemkot Bekasi surati Kemenaker. Pemerintah Kota Bekasi merespon adanya aksi demonstrasi yang dilakukan para aliansi buruh yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Diketahui para buruh melakukan demonstrasi pada pagi hari hingga siang menolak adanya kenaikan harga BBM di depan kantor Wali Kota Bekasi, Rabu 14 September 2022. Merespon aksi demonstrasi yang dilakukan para aliansi buruh, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reni Hendrawati turut bersuara. Ia memahami aspirasi dari kaum buruh terkait kenaikan BBM dan pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti dengan membuat surat ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker RI. Lebih lanjut, ia menilai
Lebih lanjut, ia menilai menyikapi kondisi ekonomi saat ini, Pemkot Bekasi membuat langkah kebijakan. Dari pertemuan dengan para aliansi buruh serta Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang dilakukan, ia berharap mendapatkan solusi terbaik. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indahyarti menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Disnaker Jawa Barat dan Kemenaker RI. Setidaknya bakal ada 2.000 peserta aksi yang terkonsentrasi di 6 titik. Aksi melibatkan elemen mahasiswa dan buruh. 1. Isu aksi demo Kamis 15 September 2022. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi pada Senin 5 September 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan lalu mengungkap isu yang diangkat para peserta aksi. Menurut dia, aksi tak hanya sekedar menyuarakan protes kenaikan harga BBM. 2. Polisi terjunkan 6.124 personil amankan demo hari ini. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan 6 titik lokasi unjuk rasa hari ini akan tersebar di sejumlah wilayah, yakni Jakarta, Depok, dan Bekasi, di mana peserta unjuk rasa hari ini mayoritas merupakan mahasiswa dan buruh atau pekerja. 3. 6 titik demo yang gelar unjuk rasa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Endra Zulpan, Humas Polda Metro Jaya. Berikut rincian lokasi unjuk rasa beserta kelompok dan estimasi jumlah massa yang disampaikan kepolisian. 1. Patung Kuda. Aksi di titik ini akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dengan estimasi massa sekitar 105. BMC akan demo di depan Istana Merdeka hari ini. Kecewa kenaikan harga BBM belum dicabut. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan demo di depan Istana Merdeka untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Melalui akun Instagram @BMC, rencananya kelompok tersebut bakal turun ke jalan pada pukul 10.00. Adapun sejumlah tuntutan yang mereka serukan atas kebijakan pemerintah ini, yaitu 1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan kenaikan BBM. 2. Menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM. 3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas. BMC pernah mengadakan demo tolak kenaikan BBM pada 8 September 2022 di tempat yang sama. Mereka melayangkan ultimatum kepada pemerintah 7 kali 24 jam untuk mengembalikan harga BBM seperti semula. Jika tidak, akan ada masa demo yang lebih banyak lagi turun ke jalan. Tidak hanya BMC, beberapa waktu lalu berbagai aksi telah dilakukan masyarakat dari berbagai elemen dan latar belakang. Mereka memprotes kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitar area Istana Negara imbas adanya aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan aliansi mahasiswa hari ini. Di Lantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan rekayasa lain dengan skema alih arus ini dilakukan pihaknya guna mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas. Selain dari untuk mengoptimalkan giat pengamanan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang terus menuai kritik. Karenanya, Ibu Latif, masyarakat yang akan menuju area sekitar Istana Negara diimbau untuk mencari rute alternatif lain agar tidak terjebak kepadatan pada saat rekayasa lalu lintas ini dilakukan. Adapun berdasarkan unggahan di akun media sosial Instagram @TMC Polda Metro, arus lalu lintas yang berasal dari Bundaran HI akan menuju ke Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Medan Merdeka Selatan. Lebih lanjut, bagi pengendara yang berasal dari utara menuju ke selatan atau dari arah Jalan Hayam Buruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Insinyur Hajuanda atau Jalan Suryo Pranoto. Sebelumnya, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Muhammad Yuza
Augusti mengatakan hari ini pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sebagai bentuk peringatan kedua kepada pemerintah yang tak kunjung mengindahkan tuntutan para mahasiswa. Selain itu, terkait dengan tuntutan Papardia, tuntutannya akan dibawa masih sama dengan apa yang dicantumkan pada aksi demonstrasi pertama atau tanggal 8 September 2022 lalu. Adapun 3 poin tuntutan yang dibawa aliansi BEMSI diantara lain, 1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. 2. Menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran ke subsidi BBM. 3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas.